Malamang itu identik dengan Maulid Nabi. Namun, Malamang itu tidak selalu pada bulan Maulid. Maksudnya ada beda-bedanya gitu. Ada emang bulannya itu emang beda-beda. Adik mauluy, abangnya mauluy, itu intinya seperti itu ya. Nah, ada bulan Malamang juga. Nah, setiap daerah di Pariaman itu ketika bulan Maulid datang tidak selalu Malamang seperti itu. Seperti di daerah saya, di daerah Marunggi, Nagari Kurai Taji, itu tidak ada Malamang setiap Maulid. Yang ada itu dulunya seperti peringatan ceramah keagamaan dan juga ada acara badiki atau berzikir di masjid-masjid raya di daerah saya, di daerah Kurai Taji. Namun yang saya temui juga ini sepengetahuan saya bahwasanya ada di beberapa daerah di Pariaman ini yang dimana setiap bulan Maulid itu emang Malamang. Gambaran masyarakat secara umum, apa itu Malamang? Malamang itu adalah acara tradisi atau upacara tradisi yang ada kaitannya dengan Maulid Nabi, yang itu secara historisnya dulu dibawa oleh Syekh Burhanuddin, berkembanglah ke zaman sekarang seperti itu. Laki bos. Gambaran umum masyarakat Pariaman itu terutama di sekitar sini itu saya lihat masalah agama masih kental, masih bagus. Semua budaya juga begitu. Cuman dengan ada pengaruh dari luar seperti bukan pengaruh luar dan itu juga kebutuhan kita. Pengaruh dari HP itu banyak. Saya lihat mereka itu suka ngomong sendiri, sekarang kadang ketawa sendiri gitu. Jadi sebenarnya itu kalau mereka menggunakan teknologi itu secara positif itu banyak yang akan didapat, tapi kadang-kadang siapa yang bisa emang menghandle atau misal mengangkat biar masalah itu hanya mereka yang bisa
untuk menangani HP itu. Jadi kalau mereka bisa menggunakan secara positif, hasilnya akan luar biasa. Tapi kalau mereka terpengaruh dengan hal yang negatif, juga hasilnya tentunya akan menyedihkan di kemudian hari. Jadi itu makanya kita adakan aktivitas sanggar ini agar mereka ada berkegiatan, ada mereka bisa berkumpul dengan temannya dengan maksud yang baik gitu, untuk kedepannya juga bisa menjaga budaya dari kita sendiri yang kental juga dengan agama, dengannya adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Ikut cerita ambo bahasa tutur. Maaf, jangan dicari tertulis nak bahasa bo. Ambo dapat pituah dari mama, pituah dari bunda Joaya, dan patwa dari guru surau ke surau, dan ambo berguru di surau. Menurut guru ambo di surau, asal usui jadi lamangka itu berdasarkan perjalanan Semerudin pulang di Aceh. Kenapa? Semerudin pulang di Aceh sekian tahun di Aceh, lalu pai nyoka mimbar. Alum banamo surau masuk itu le, ada mimbar namanya. Dan akhirnya nya sak hatinya untuk makan. Sampai payuaknya sak kok di pareman-pareman memasak kok daging ular ko ba ako tu sak hatinya. Lalu ini aku datang, nya Semerudin ko nyo ambil lah bulu. Di sisi mimbar itu, di mana mimbar itu, itu menjadi simba. Alum pada surau masuk itu lah. Nyo ambil lah buluah di sinanto, nyo isi lah bareh untuk memasak. Baku buluah mana? Kalau gabung tu dah mungkin, kalau talang tu kareh mana, di si bareh nyo makan di sinan. Dan akhirnya bila kapan jadi nama lamang, pada seh yang di bawahnya. Dan bila diterapkan sampai kini, pada seh Bintuang tinggi, sebong matata, sematu aye. Baru diterapkan ada selingkan dari orang Priaman tentang lamang sampai kini. Lamang tujuan dibuat ketika sakral, ketika Maulid Nabi, ketika kemalangan. Kalau melamang kami melamang, yo adu batirai batabi baru melamang.
Di Pariaman, setiap bulan, kalau dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, maka setiap bulan itu ada prosesi. Maka penamaan bulannya pun berbeda dari penamaan bulan biasanya. Dan dia tetap mengikuti penamaan bulan Arab, ya. Tetapi penamaan bulan Arabnya itu dengan spesifikasi mereka sendiri. Misalnya kayak Muharram. Kalau di dalam agama Islam itu misalnya bulan yang ada itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, kan begitu. Penamaan itu di Pariaman berbeda. Muharram itu jadi Tabuik, bulan Tabuik. Ada prosesi Tabuiknya. Jadi Tabuik, Sapa, Mului, Adik Mului, Ganuk Duo, bulan Carai, bulan Sambare, bulan Lamang. Nah, di dalam hal ini ada bulan Lamang namanya di Pariaman. Nah, malahan ya artinya Malamang itu bukan hanya sekedar prosesi ya, tetapi juga sudah menjadi nama bulan. Nah, jadi setiap nama bulan itu selalu ada ritualnya. Salah satunya adalah Malamang. Maka Malamang di sini merupakan budaya yang secara prinsip itu hubungan silaturahmi sebetulnya. Bagaimana orang menyediakan sepului, kemudian pisang dan sebagainya, karena lamang itu ada yang namanya lamang sepului, ada lamang pisang, dan ada lamang ubi. Sehingga dengan adanya prosesi Malamang ini, tidak saja pada bulan Lamang itu saja lagi prosesi dilaksanakan, tapi pada setiap perayaan-perayaan tertentu. Contohnya misalnya pada kematian. Pada upacara kematian, di Pariaman itu ada namanya Maniguari, ada menuju hari, ada menduo kali 7 hari, kemudian ada mampek 10 hari, kemudian ada 100 hari. Nah, setiap prosesi itu selalu ada Malamang. Dan setiap orang yang datang menjenguk pada prosesi itu, pulangnya mereka dikasih lamang. Jadi lamang itu menjadi simbol bahwa orang itu sudah melakukan hubungan silaturahmi ke tempat kematian itu gitu. Buluah bukan bambu terbagi macam. Hati-hati. Bambu di Minangkabau, bambu batuang. Awe. Talang. Nyunang talang dia biak. Tak. Kenapa dia biak gadang sadang elok? Bako talang bana ke dia biak? Talang untuk ke dinding rumah masuk itu. Aku kalau gabuang, tak mungkin gabuang talang tadi makan, gabuang batuang yang tadi makan. Kenapa buluah? Buluah antara nyu ndak kare, inyo ndak lunak mana. Berarti filsafatnya manusia dididik ialah jadi buluah dulu. Indah ketik mana, indah gadang mana, 7 tahun baru bisa diberi pendidikan. Itu 6 buluah. Boleh kata di pembuluah, boleh kata dia, boleh ayi di pembuluah, boleh kata di musyawarah. Itu 6 buluah. Kalau mereka cukup bagus ya, kalau di dalam bidang agama juga, misalnya juga pengajian-pengajian, salat segala macam. Kalau misalnya masalah tradisi sendiri atau masalah adat, di sini ada yang agak kental juga, itu adalah masalah Malamang. Di Malamang itu masih dijalankan di sini, mereka
masih kuat juga ya, gotong royong memang mungkin ya disitulah tempat berkumpul. Kalau Malamang itu kan tempat berkumpul saudara mereka, keluarga inti misalnya menantu, anak, segala macam ya, mertua, semua tempat berkumpul, tempat bersilaturahmi. Jadi ajangnya itu adalah di Lamang itu mereka bisa bekerja sama. Berarti itu ada kalau perilaku manusia nyu mencari manu makanan tempat nama rahsia. Ada kan perilaku. Sebeludin mambiak mengenang sebeludin balik, mengenang guru-guru yang malaco menyusun adab di sarak-sarak di bola. Mengenang itu, makanya dia ambil buluah tadi, mengenang perjalanannya, maka sejarah enggak tinggal. Babana dan ada di sini. Kenapa takkan ada sepakai awak bisu orang ikut kemulut Malamang kita buat. Kan tataan musyawarah. Dan Lamang itu tuh terbagi ada komponen 3 macam. Aku kesarak kan. Aku komponen kesaraknya. Kulit di jalangan Lamang pertama dibuat masa itu di jalangan Lamang tu yuluih bakatu bana. Menjalang pertama. Mulai masa ayu balandaian. Artinya mana? Kok kabarangke wa di bumi Allah ko bakatu kana mana? Kana nanti baru sujud. Baru dilandainya sujud. Supaya jamulwe. Sudah tu Lamang di balik-balian, ditimang-timang di balik, lalu Lamang dibawa, dikubah, dibuang kulit kan? Cik, ada kulit celai, aku kulit celai, adalah daun pisang. Indaknya nan tua daun pisang, indaknya nan bulat ketik pisang. Ia ibarat cubuluh tali untuk pembaluitnya. Sikit bersih. Maku dibuang itu kan tinggal isi kali makan itu nangga mau putih berasia josi pulit berkelinting di dalam. Yang menarik menurut Lamang, pertama, dalam korong berkampung sayo sakato bermula di sinan talatak berkato oleh ulama dunia ulama jo labai-labai dalam berkampung. Ada sengkana hari ya. Yuk kesepakatan muda tua awak Lamang tua dalam berkaum lah. Lamang dalam berkaum si puluit nama cari-cari tantak dulu berdari-dari dia dua masa itu dimasak lelok berpuluh-puluh muda tu dalam berkaum awak berpuluh-puluh ndak ada 2 imam dah saya ini serentak semudia sama mak sekemanakan ramah kampung kau menitiaklah rahmat dari atas membusik di bumi kalau awak di sekato Lamang tadi Badiki itu bahasa abstrak yang dilapaskan itu dia kesayangan kepada Nabi. Dari mana diambil? Dari paman Nabi. Sekarang Nabi setelah disusui lahir baru kemarin baru pamannya kelihatan. Apa bilang pamannya? Bahasa awak undena cacayang-cayang na anggil undena tepo kanakan. Dilapaskan abstrak di dalamnya kecintaan kepada pemakannya paman Nabi. Dan begitu pula awak di Minangkabau di Pariaman terjadi maku badiki contoh badiki itu Nabi itu kesayang kepada Nabi. Tapi ketika divisualkan akan diabstrakkan, tidak dijelaskan. Kalau dijelaskan pidato aja. Itulah bagian seni kebudayaan yang ada dalam surau bagi kami. Manitianya tidak ada di Aceh. Maaf ya. Apa yang membawa di Madinah dulu tersimpan di Aceh. Siapa membawa kotak ni katik sangku yang di atas sebelum Nudin? Itulah asal badiki itu adalah
cintanya paman Nabi kepada kemerdekaan Muhammad, lalu dia berdendang dan melakukan Muhammad kesayangannya, dan digubah di situ. Ketika dia berasal dari tanah suci Mekah atau di Madinah kan, sama ada peti. Peti itu dibawa oleh siapa? Sidra Rauf. Sidra Rauf peti satu tu tidak mau terbuka. Sebenarnya di Sabang sampai Asia muka peti masuk. Tapi datang orang Periaman yang di atas si Burhanuddin, namanya Ketip Sangko, yang berkumpul di Pulau Ansor sampai 10 tahun tu pada Burhanuddin. Berdantang di peti itu. Itulah kajian susunan-susunan tata adatnya, lalu dibersihkan di Burhanuddin. Karena mereka menjaga tradisi itu dengan baik ya. Pernah dulu juga ada keinginan dari sebahagian masyarakat untuk merubah tradisi ini. Karena dianggap bahwa ketika kematian itu mereka banyak modal membuat lamang, maka ada keinginan sebagian masyarakat menggantinya dengan yang lain atau tidak memberikan apa-apa. Tapi ternyata itu mendapat perlawanan yang cukup berat ya dari pemangku-pemangku adat dan agama, karena mereka berharap ya bahwa tradisi melamang ini tidak hanya sekedar persoalan ekonomi, tapi ini adalah persoalan bagaimana mereka menjaga hubungan silaturahmi itu. Kalau kita melihat ketika membuat lamang itu di perapian itu hampir satu hari itu, dari pagi sampai sore orang mengerjakan itu, dan itu mereka bersama-sama bergotong royong. Nah, nilai-nilai yang bergotong royong, nilai-nilai kerjasama inilah sebetulnya yang perlu dipertahankan. Dan memang dari segi ekonomi ini kan akan memberatkan, betul, memang betul. Tetapi kalau dengan cara kerjasama, dengan cara bergotong royong, mereka tidak terasa berat gitu. Kadang-kadang ada orang menyumbang pisang, kadang-kadang ada orang menyumbang beras. Orang datang pergi menjenguk itu ke rumah kematian itu misalnya, itu dia membawa beras, dia membawa telur, dia membawa ayam. Dan artinya apa? Artinya sebetulnya tuan rumah tidak terlalu terbebani sebenarnya. Itu yang saya lihat ya. Jadi melamang itu tidak akan mengurangi apa secara ekonomi, tapi justru akan memperkuat itu gitu. Di akhir-akhir ini, lagian kan kalau di zaman dulu, kalau melamang itu kan memang makanan yang nikmat, yang enak, belum ya nomor satu lah, karena dulu semua terbatas dari zaman dulu waktu zaman Islam baru masuk gitu kan. Lalu kalau dihubungkan dengan saat ini, kadang-kadang melamang itu sendiri ya pertama udah agak repot ya, mungkin mencari buahnya, udah itu mengerjakannya segala macam tuh udah agak repot. Tapi bukan tidak mungkin, itu bisa kita caranya kita tingkatkan dengan mempermudah gitu loh. Beberapa hal mungkin bambu kita ganti, atau misalnya banyak hal gitu loh, membuatnya nggak terlalu besar, bisa untuk sekali makan, nggak mubazir gitu loh. Kadang kalau udah mubazir itu akhirnya nggak termakan kan, akhirnya buang-buang sia-sia juga, berdosa juga kita akhirnya. Assalamualaikum, surauku yang kutinggalkan selama di Aceh. Sudah jauh anak cucu, sudah jauh kaum orang tua lah tinggal juga. Tak ada lalu di surau lain, tak ada orang kasih bayar lain. Surau larobo masui tuan yang lalu masuk akal ulang babunyi di dalam berfikir murau di sanjua di berkulik alang di tengah angin. Gano-gano umi ana masa itu tanda musibah
akan terjadi. Kau nak disusun adat you syarat basan di kitabullah. Pawilah pajua masuk itu jua ke masa barilah dapat sebuntir dua buntir degi orang masuk itu di tepi jalan. Buya nak pulang dari Aceh. Kau buya ke surau, kau bari ke masa. Itian ke surau lalu suapulo na robo surau bambu. Dibuat minta kepada Allah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tagara di hati masuk itulah dia yang dipaci. Berjalan mencari tampe pemasak. Bareh tingginya pulau Balia surau nalala puak nantinya. Nak mungkin dialah mau cari tampe nanti ini untuk nasi. Sabun kira dimakan beko kami keberhitung. Joni niat mama nandi mimbar nandi pula kami. Cuiku banala nasi pembuh menuntui limu nambana memang sulit dari Aceh pulang je macam cuba di tengah laut. Laban hingga tongku pasar ruang dek ulah mantan ambo di pantai masuk itu dan dibunuh ke kali jaritan. Dek tanggungjawab amanah dari Allah. Bagaimanapun dia lah ambo nak kabini asal sampai perjuangan ngangiku. Itu banalah kata sebelum tinjau tangi aye matu memperjuangan umat Islam di Minangkabau. Kondeni demi Allah nya barangkes nya taruh berjalan di antara badan yang lusuh. Rimbo-rimbo peluka disampul. Ladi yang lipat cik masuk itu dan mencari kalang. Ketika sebelum dia pulang di Aceh, dia masuk ke suraunya. Lalu dia mau makan, dia bingung. Surau sudah real, sudah dilupakan juga. Dan akhirnya dia mau masak, tempat masaknya anjing sudah ada, ini sudah ada. Saatnya baru dia masuk surau melihat. Beginilah keadaan surau kami ketika Sedmudin misalnya pulang di Aceh, mau memasak dia tempatnya, wah susah. Yang disebut malamang itu adalah seh. Seh dia apa terjadi abad 18. Lah, siapa sehnya? Seh Bintuang Tinggi, Seh Muhammad Atta, Seh Mata Air. Jadi terjadi safa, terjadi maulid malamang, terjadi macam kini. Lah, masa seh yang tiga itu. Tidak satu maulid Nabi di Indonesia harus melamang. Tapi ada sengkang negari. Orang yang memakai lamang itu yang ada di Peman, orang punya kaji tarikat. Maaf ya. Tarikat itu dulu orang lamang. Tarikat Nasabandi, tarikat Satriyah, Saman. 7 tarikat di Minangkabau malamang, ikut malamang. Tapi tarikat itulah punah. Tinggal Satari Nasabandi. Nasabandi tidak lo malamang dah. Itu kemajuan zaman kini. Dah seluruh mulut Nabi. Tidak bisa di Indonesia. Khusus orang berterikai yang ada selingkan negari di Piaman. Dan terjadi lo lamang di ilmu kaum. Itu kuliner. Kapan dijapui kemari? Tahun 55. Kan jual. Tidak di Buluh dibuat. Cuma di Bulapo dibuat, dimasak di luar kan. Menurut pendapat orang Satari, aku Satariah kan, bukan umum ya. Kalau Satariah, alik ketika kemalang aja, belah batirai batabiye, duduk dan siap harus melamar. Ketika mulut Nabi harus melamar. Kenapa harus melamar? Siapa yang membawa kajian niko mengenang Sebelumdin Mas Kuliah? Ini orang tarikat Satariah ya. Dikeringkan sementara, taruhnya jangan di atas seperti tadi, strip kering ya. Ini yang bagus diambil ya, mas satu yang bagus diambil. Jadi yang dipotongnya ini, begini cara motongnya. Ini potong. Ini potong ya, dibandingkan lagi kan. Ini ya, di bawahnya, ini. Ini ya, ini sedikit. Ya. Ya, itu.
Lalu dipotong sini. Siapa nak macam aja. Letakkan apa Pak? Tidak apa. Potongnya enggak bagus tu. Biasanya gergaji tu agak bagus. Jadi dia pakai tak. Nah, lalu sudah dipotong ya. Lalu ditaruh di dalam ruangan atau di rumah, mesti taruh di dalam. Saat ini. Sore hari itulah ada 2 orang berlain suku berdiri di pinang yang sebatang. Kama nak dagang, singgah lalu hari nala patang. Makanya ibu dari kanun sepacu kue lalu menekur, lalu dia buat singgah. Dia berjalan di sini. Ikulah pendoknya. Di siku rumahnya dibuat masa itu. Umur sampai tahun baru. Ikulah semuanya. Sampai meminumnya. Nagari Sintuan. Dan di siku mandinya. Kitiko batak bandaku berasia masa dulu. Kinilah bantuan Iko. Iko nambo yakini pituah patwa dari guru dalam surau aliran tarikat Satria. Selesai di zaman kemerdekaan, pada apa mengingat perjalanan Senudin dibuat surau. Itu nama surau Pondok dan Wirip Pratap Ado di situ. Itulah perjalanan Nyak Senudin. Kalau Malambang itu khususnya di Padang Pariaman ini, karena yang namanya Malambang itu kan biasanya diadakan di Padang Pariaman, atau di daerah lain ada juga. Nah, setahu kita Malambang itu jadi apabila kita mengadakan acara Maulid Nabi seperti itu, kita Malambang. Malambang itu suatu suatu pekerjaan yang membesarkan Nabi kita, memuliakan Nabi kita. Cara kita untuk memuliakan Nabi, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita mengadakan acara Malambang. Itulah yang kita telah dapatkan sejak lama. Seperti apa asal muasalnya Malambang ini kita tidak fokus juga. Nah, yang sekarang kita alami seperti itulah. Kalau kita mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW, kita mengadakan Malambang namanya. Jadi teman-teman dari belakang dari sini. Nama ambo Zain Ismail. Maaf ya, banyak nara tahu diri ambo. Dan ketika ambo dilahirkan 58 masa itu, ketika bapa ambo 58 lari ke Rimbo, sudah diazankan namo dia bapa Zain Ismail. Itu namanya murni. Dan masuk itu ketika itu ambo dipaso masuk sekolah ke STM Mamat PLPU dan Baranti masuk SMSR. Di SMSR dibuat nama Zain Ismail na elok, membuat Kamal Guci ambo membuat nama. Nah, ambo dilahirkan 58 dan bergelut dalam kila lahir bakat berkesenian dari rahim ibu dan bergelut tamai SMSR dan tamai dan mencekokol di Taman Budaya sebagai pemain teater juga dan juga sering menulis puisi dan melukis tarui. Dan tarui ambo hijrah ke Jakarta dan akhirnya hijrah ke Jakarta 86 bergelut di Ancol dan sebagai seorang pelukis main teater sama Teguh Pulau dan bergaul pada orang-orang yang terdahulu banyak seperti Avandi. Dan akhirnya ambo selama di Jakarta itulah di Ancol tu ambo kehilangan keseimbangan kerana agama dah terpakai jodai dan mau pulang kerana Minang 91. Dan perjalanan ambo 91 dari Minang
sekilasnya dan kamu akan mengaruh ilmu di Minangkabau. Ada nang pilu tiamo mo tadanga waktu itu jo untuk batin jo alam masa itu di mana di Bangkauni. Ada semacam puisi mu baca di alam. Bunyi tadanga mu kini macam mu bacanya ndak. Ku tinggalkanlah ranah Jawa yang telah menikam tubuhku yang merampas ilmu Minangkabau. Aku akan perang lagi menghadapimu. Ku cari keris-kerisku di lereng Gunung Merapi. Ku cari ilmu-ilmu yang hilang di surau-surau. Ku cari surauku. Ku cari adatku. Aku akan kembali ke ranah Jawa. Hati-hati ranah Jawa. Itu ucapan Namo di alam. Di tengah kata. 91 pulang, bergeraklah dengan kebudayaan dan kesenian. Dan akhirnya mengadakan pameran tunggal 96. Tercapai. Cuma belum lalu dan ada pertemuan sastrawan Panegara ikut pula dan akhirnya dipanggil pameran bersama Pandai IP Maru di tim dan Namo ditabrak kereta api dan pulang ke Ranah Minang Mulia dan pameran 2010 dan jebollah Jakarta. Judul temanya menjelajah ranah meliput rantau. Baru selesai dan tarik ke Jogja, tarik ke Bali 2000 kembali itu pulang dan sekarang sedang mencari. Itulah bidota kami sebagai seorang pelukis alam Minangkabau. Saya dipanggil oleh di yang pelestari budaya, Taman Budaya dan diajak lalu disyuting lah di suatu di hotel masa itu dialog tentang Lamang dan akhirnya deal di pusat bahwa saya tu telah dijuluki kata orang tu mesti tu majukan budaya Tabenda. Ya langsung budaya Tabenda tu Lamang, Tambue tu Pariman punya. Saya cukup bukan menyombong, cuman alhamdulillah saya bangga dengan suami saya Hajo Kamaguchi, paham tentang itu dan bisa berbagi kepada orang-orang sehingga sejarah Malamang itu mungkin tidak pernah terkaji, tergali selama ini. Cuma selama ada Kamaguchi waktu penjurian. Ya, waktu penilaian budaya Tabenda se Indonesia. Aku menduri penapek ambo ya. Kalau menabui penapek itu, ilmu kau kalau habis. Bagaimana kita mendidik ke muda-muda? Seperti yang bisa mendidik itu sekolah tidak bisa, hanya menitik data pendidikan kan? Ya kan? Kita mendidik melalui sanggar, kita mendidik kelompok-kelompok redutan, kita bayu adik sebenarnya dari mendidik anak muda-muda ko, dia ke pengertian anak lamang ko, mudah-mudahnya paham dan melestarian ko, berlanjut kita dan berlanjut. Kita harus sakato dia. Mendidik di luar sekolah itu penting sekali. Mendidik dalam rumah tangga itu yang penting sekali. Iko nalah punah di alam kita ko. Itu satu jalan dewanya. Nah kita bayu-bayu balia mendidik di luar sekolah untuk anak kemanakan awak, untuk kolom kampung. Kini kalau dia dokan sanggar-sanggar, kita ikhlas mendidik ke sanggar. Jen karena SBJ katun ke lapangan jalan. Kebenaran itu adalah ikhlaskan Allah. Karena uang tidak kejadi walaupun hebat nabana awak bercinta di wadai. Agama pun karena uang walaupun hebat mana, akhirnya niscaya bala kau timbul. Malah kita semua ikhlas membimbing sanak menekan kita, adik-adik kita, iyo pangkulah anak dengan bidang poli kampung. Iyo bimbinglah kemanakan orang kampung kita patenggang, kita payu-iyuan bayu balik. Itu selalu jalan lewatnya. Balik mendidik dan ke bawah. Nang tutu biasalah doanya. Inyolah bomoy, inyolah malaco dulu. Jangan kita saling menonting.